Bodong bareng teman. Kapan dong saya bisa mendapatkan uangnya? Jangan terus menunda-nunda lah. Pikir dong, mana mungkin saya bisa mendapat uang asuransi secepat itu? Mereka mengawasi saya seperti elang. Tinggal Nama hadir kembali dengan kisah misteri lainnya dan suasana yang lebih mencekam. Diangkat dari cerita mistis majalah Intisari, persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Halo Sobat Medio, di episode spesial kali ini kami akan ngobrol santai lagi seputar finansial. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Joyce dari Harian Kompas. Pada episode kali ini kita akan ngobrol soal suku bunga kali Mbak Jum ya. Suku bunga kan lagi naik Mbak Jum. Kira-kira nih instrumen apa sih yang bisa kita manfaatkan ya, di tengah kenaikan tingkat suku bunga ini? Walaupun KPR kita naik juga Mbak Jum. Oh ya, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Akhir tahun lalu gimana nih? Naik terus nih dari tahun 2000. BI rate naik terus ya, ngikutin Fed lah Mbak Jum. Ngikutin Fed, dia harus ngikutin. Kalau bisa Fed naik kita diem. Nggak bisa, lari semua uang Betul. investor asing dan akibatnya kayak 98 rupiah hancur. Ya turun banget. Nah ini aja Mbak Jum perhatiin nggak? Sepanjang tahun lalu dolar itu sudah menguat sekitar 9%-an loh. Iya makanya nih 9% loh. Kita nggak ngapa-ngapain aja Mbak Jum, punya $100 ditaruh di bawah bantal aja tuh dari Januari sampai Desember udah naik gitu. Asal jangan dikena ini aja, kena ngengah kena rayap. Tapi mungkin sebelum kita ngomong suku bunga nih, ini sebenarnya istilah suku bunga sendiri tuh di pasar lah ya, atau di kalangan kita ini ada banyak sebenarnya. Mungkin ada beberapa definisi yang perlu kita pahami ya. Kayak ini sebenarnya pemakaiannya tuh beda-beda biasanya ya. Kita sebagai peminjam atau sebagai yang meminjamkan. Nah, kita sebagai pembeli obligasi atau kita sebagai penyicil KPR. Beda Maju. Beda itu bunganya. Hitungannya beda. Nah, gini, misalnya ya, ada istilah suku bunga tetap atau fix. Itu biasanya dipakai di obligasi Mbak Jum. Jadi obligasi itu kan terkenal sebagai pendapatan tetap. Nah dalam 10 tahun itu sudah ditentukan tuh dari depan kupon bunganya fix sekian persen. Nah itu dari awal sampai akhir nggak boleh berubah kalau dia memang fixed rate. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun mau di market itu harganya jadi bunganya jadi naik, bunganya diturun, tapi kupon bunga pada obligasi itu tetap segitu. Fix lah apapun yang terjadi. Ada lagi bunga mengambang. Nah bunga mengambang itu sedikit berbeda. Itu bisa mengikuti suku bunga di pasar. Misalnya kalau di obligasi suku BI ya BI 7 days reverse repo rate. Reverse repo rate itu misalnya 2% di atas BI rate. BI rate-nya 5% plus 2 jadi 7%. Bisa aja kan BI rate-nya tuh turun Mbak Jum jadi 4 plus 2 jadi 6. Jadi berbeda-beda. Ya. Nah ini yang ada yang lain di suku bunga flat. Nah ini di sisi dari udah beda lagi nih, kita beda sisi. Kalau kita ngutang ini Mbak Jum. Biasanya kalau kita ngutang ya. Ini kalau misalnya utang jangka pendek. Iya, utang jangka pendek. Kendaraan ya, biasanya kendaraan. Misalnya udah ditentukan flat itu kita juta, misalnya utang 100 juta. Suku bunganya flat 5% dari 10 juta 100 juta kurangin aja sampai sepanjang kita habis, walaupun sebenarnya utang kita kan berkurang ya enggak. Nah itu tetap pokoknya pokok utangnya berapa? Pokoknya 100 juta 5% bunganya. Jadi angsurannya adalah misalnya berapa, tenornya 12. Flat mah paling 3 tahun. Oke, enggak 12 bulan maksudnya. 12 bulan ya, 12 bulan. 12 bulan kan. Berarti angsurannya itu 100 dibagi 12 ditambah bunga yang harus dibayarkan itu kan. 100 kali 5%. Iya. Nah, itu terus aja dibayar terus sama sampai dia. Habis. Sampai habis. Nah, kalau suku bunga efektif hitungannya ini agak rumit ini Mbak. Biasanya KPR ya? Biasanya KPR suku bunga yang untuk panjang. Karena ada pengurang dari pokok utang. Misalnya tadi yang 100 juta. Kan
kan kita udah nyicil nih. Ya, 12 bulan misalnya ya. Biasanya sih nggak 12 bulan, tapi katakanlah 12 bulan. Berarti udah berkurang berapa rupiah dari cicilan itu? Jangan susah deh, 120 deh ya, kan biar gampang ya. 120 12 bulan. Artinya kan ada berkurang pokoknya itu yang lagi. Udah diangsur kan. Nah, bunga yang dipakai dihitung itu setelah dikurangin. Setelah dikurangi yang pokok yang diangsur. Dibayar. Misalnya dari 90 juta. Ya itu 90 kali 5% itu. Jadi bunganya agak sedikit lebih kecil. Ya. Terus begitu terus sampai habis. Ya. Nah itu hitungannya agak-agak panjang. Tidak sederhana. Pakai Excel aja ya. Excel aja. Nah, ada lagi suku bunga anuitas. Ini lebih rumit lagi gitu. Lebih rumit lagi. Tapi mungkin gini lah, jangan terlalu rumit gini lah ya. Maksudnya gini, kalau kita menghitung bunga itu biasa orang tuh kan suka bingung ya. Kan kalau misalnya bilang bunga ya, bunga tuh biasa per tahun kan, hitungannya selalu per tahun. Nah kalau kita ngomong angsuran atau kita ngomong dapat bunga dari ini, berarti dibagi 12 kan gitu. 12. Nah itu jangan lupa untuk anuitas nih, karena dia selalu basisnya per tahun. Itu yang mungkin perlu diingatkan ya. Nah Joyce tadi mungkin sedikit nyambung tentang suku bunga fix dan mengambang tadi, hubungannya dengan obligasi kan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan, karena kan ada istilah di obligasi itu, ada istilah harga, ada istilah yield. Mungkin bisa diterangkan. Ini orang yang beli obligasi pasti pusing ini. Iya, harganya nggak rupiah lagi. Iya, harganya kebalik. Harganya persen. Harganya persen. Temanku ada nih Mbak Jum, dia mau beli obligasi seri FR. Aku lupa FR berapa. Dia bilang, oh ini tingkat suku bunganya masih 8% loh. Tenornya senang dong. Udah senang deh. Tenornya masih lama. Jadi dan itu fix Mbak Jum. Nah berarti tenornya katakanlah 10 tahun lagi. Berarti sampai 10 tahun lagi kalau dia beli obligasi yang 8%, FR ini 8% per tahun sampai dia jatuh tempo, ya kan? Tapi dilihat lagi harganya berapa? Harganya 110%. Artinya kalau kita ambil, misalnya kita mau naruh 100 juta, kita bayar ke bank kan 110. Nah dia mesti hitung lagi apakah 110 ini worth it dengan 8% per tahun selama 10 tahun. Iya. Gitu. Bilang, ya hitung aja, itu orang bank yang ngerti. Karena kalau kita mau beli obligasi FR itu pasti ada hitung-hitungannya gitu Mbak Jum. Iya. Kan kita orang awam pasti pusing kan kalau kita suruh ngitung sendiri. Belum lagi potong pajak. Tuh, tambahin lagi pajak. Netnya tuh berapa? Tuh kalau kita ke bank itu udah bisa kita minta simulasinya gimana. Jadi kita bisa, walaupun mungkin kalaupun harganya mahal sampai 110%, tapi dia kasih suku bunganya 8%, itu masih worth it lah. Apalagi dibandingkan dengan suku bunga yang baru-baru. Kita dapat 6% aja udah seneng gitu kan. Mungkin sifatnya juga yang perlu kita pahami, bahwa kalau suku bunga lagi naik, obligasi ini biasanya akan yieldnya semakin ngikutin. Yield itu kan ada dua ya. Yield yang bunga kuponnya itu, kupon yang tadi kalau Joyce bilang kan 8%. Nah kita juga harus menghitung yield antara gabungan harga dengan kupon itu. Nah itulah yang bikin pusing kepala kan. Betul. Nah kasih aja mau orang bank Wajum. Coba hitungin gitu kan. Dia udah punya Excelnya. Ini berapa kita dapatnya sebenarnya gitu. Nah itu nanti setelah angka itu keluar, kita bandingkanlah dengan instrumen yang ada. Betul. Mungkin seri FR yang lain. Mungkin ada yang bunganya cuma 7%, tapi harganya masih 98% Baju. Tuh ada tuh. Mungkin ada pertimbangan juga Joyce. Jadi apakah kita akan menaruh uang di sana selama 10 tahun sampai jatuh tempo, atau di tengah jalan kita mau jual lagi nih? Karena bisa kan, kalau obligasi itu juga mungkin akan ada beda pertimbangannya ya untuk mengambil obligasi ini. Nah itulah suka dukanya orang yang obligasi. Tapi mau nggak mau kita harus melihat itu, menurutku ya. Karena apa? Kalau lihat deposito sekarang berapa? Aduh sedih banget Maju. Yang dijamin sama LPS cuma 2M maksimal. Cuma 2M. Suku bunganya juga suku bunga wajar di bawah BI 7 days reverse repo loh gitu. Terus kan. pajaknya dong Maju 20%. Ya lebih banyak lagi daripada si obligasi. Jadi mau nggak mau pusing dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi obligasi itu keuntungannya banyak Maju. Kalau FR itu kan dijamin pemerintah. Misalnya kalau tadi kita bandingkan deposito kan jaminnya cuma 2M. Nah kita beli FR sama-sama dijamin. Kenapa nggak beli FR ya? Iya itu FR itu kan kita punya uang 5M
ATM pun dijamin loh. Sak kupon-kuponnya, nggak hanya pokoknya tapi sak kupon-kuponnya tuh dijamin sama pemerintah. Itu satu ya. Yang kedua, pajak tadi Mbak Jum. Tapi minimal dong kalau FR, minimalnya berapa? 100 juta. Intinya sih Mbak Jum, orang yang punya lebih banyak duit dapat lebih banyak fasilitas. Ya, gimana dong ya. Tapi gini, untuk yang penghasilannya masih ya mini-mini lah ya, terus juga mau UMR mau menabung, jangan khawatir. Ini kita punya juga obligasi retail. Retail itu SBN retail ya. Minimal 1 juta. Iya. Itu sama juga Mbak Jum, dijamin juga. Dijamin juga. Sama Ibu Sri Mulyani. Enggak, sama negara juga dong. Cuman kemarin itu sempat rame katanya ya. Yang terakhir itu di Desember ya, apa November aku lupa ya. ST itu 6,15%. Itu enak banget itu ya. Dibanding sama deposito ya. Iya, walaupun dia cuma 2 tahun, tapi itu kan floating. Jadi kalau suku bunga BI-nya naik, ada kemungkinan naik. Dan dia biasanya kalau ST itu ada pack-nya di bawah. Ya, di bawah nggak boleh kurang dari sekian persen. Ya, nikmat apa lagi ya? Yang kau dustakan. Sampai kemarin kata sempat ramai berita kan Ibu Sri Mulyani bilang katanya lebih susah nyari daripada tiket Blackpink katanya. Kan November penawarannya. Tapi kita sebenarnya bisa lah ya kayak gitu kan, karena bentar lagi nih ada lagi. Ada 2. Kalau yang ini katanya kabar beritanya nih SBR ya yang keluar nih. SBR itu saving bond retail itu 2 tahun juga, floating juga dengan floor. Dengan pack di bawah nggak boleh turun dari sekian persen ya. Nah, cuman katanya nih kabar beritanya ada dua tenor. Oh, begitu Mbak Jum. Nah, nggak tahu nih, belum dengar lagi. Kita lihat pasti nanti ketika udah mau di announce, sudah mau ditawarkan, pasti ada berita lebih lengkapnya lagi ya Mbak Jum ya. Betul. Karena pemerintah pada tahun ini udah ada kok jadwalnya. Berapa seri ya Mbak Jum ya? 7 kali penerbitan dengan berbagai varian. Kan tidak hanya ori tapi juga ada SBR, ada ST, macam-macam. Sebenarnya kalau ori mau beli di tengah jalan juga bisa ya. Cuman tapi harganya males kan iya, mendingan beli di awal sampai akhir setia gitu Mbak Jum. Tiap bulan kan kita dapat transferan. Iya, transferan. Itulah nikmatnya kan. Ya, itu bedanya dengan deposito. Karena si SBN bunganya tuh masuk ke tabungan, tolong dipisahkan, jangan masuk tabungan biasa, nanti campur aduk sama jajanan, hilang semua. Nggak berasa deh bunganya gitu. Yang menarik itu pajaknya itu loh Mbak Jum, 10% ya? Iya, dibanding sama deposito. Artinya yang walaupun kita ngomong sama-sama yang 6,15, yang 1,3 itu sebenarnya yang net yang kita terima itu jauh lebih gede lagi kan? Iya. Kan? Kita nggak bisa bandingin ya. Karena potongannya kan lebih kecil. Lebih kecil untuk obligasi ya. Obligasi. Nah, siap-siaplah nanti tunggu nih, Januari ada, Maret ada, Mei. Pokoknya siap-siap aja nih obligasi yang retail nih. Kalau yang obligasi yang jangka panjang, yang tadi FR itu, atau variable rate misalnya, itu bisa di bank itu kapan aja, cuman bisa. Agak tinggian lah ya. Ya 100 jutaan gitu deh minimal ya. Gimana dong? Karena aku udah bilang Mbak Jum, orang yang punya uangnya lebih banyak itu fasilitasnya lebih besar. Iya. Jadi nabunglah cepet-cepet. Nabunglah cepet-cepet supaya uangnya cepet banyak. Oke, kita sudahi dulu mungkin ya obrolan kita. Makasih untuk Sobat Medio yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tungguin aja episode lainnya. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Jos dari Kompas. Segenap tim Medio pamit undur diri ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.